Saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, saya muliakan, pada tanggal 31 Agustus tahun lalu, tahun 2023, M. Rizal Fadilah, dosen, intelektual, pemikir yang selalu jernih berpikir, menulis di FNN berjudul Jokowi bisa dipenjara. Ada 6 alasan mengapa. Pertama, Jokowi membiarkan kejahatan tertentu menjadi aman dan dibiarkan berlalu. Dalam bahasa hukum, Jokowi telah melakukan crime by omission, membiarkan kematian 894 petugas pemilu tahun 2019 tanpa diusut. Dan kedua, melakukan pengkhianatan nasional lewat kedekatannya ke Partai Komunis Cina. Asas politik luar negeri bebas dan aktif dilanggar, sementara demokrasi diganti dengan oligarki. Kemudian yang ketiga, menerbitkan Perpu yang membebaskan penggunaan dana negara untuk keperluan COVID-19 tidak perlu dilaporkan. Jadi luar biasa ini ya. Keempat, diduga kuat melakukan pembunuhan politik atas tewasnya 6 pengawal Habib Rizik Syihab dan juga mengabaikan pengusutan hukum atas hilangnya nyawa 135 korban Kanjuruhan, Jawa Timur. Tidak ada aparat yang dimintai tanggung jawab. Kemudian KKN terus berjalan, diantaranya kasus Gibran dan Kaisang, dan juga korupsi di pengadaan kereta api cepat Jakarta-Bandung dan lain-lain terus saja berjalan. Dan yang keenam, kejahatan ideologi dengan merekayasa pengampunan dan rehabilitasi PKI melalui Kepres nomor 17 tahun 2022, Inpres nomor 2 tahun 2023, dan Kepres nomor 4 tahun 2023. Jadi ada yang aneh, penyelesaian non-judisial HAM berat untuk menyantuni aktivis dan keluarga PKI ini merupakan penyiasatan rezim Jokowi. Jadi dia siasati. Ya. Nah, selain 6 hal yang saya kutip ini, Rizal Fadilah juga mengatakan bahwa Jokowi memperkuat lingkaran dalam, lingkaran bola dupanya itu. Ya, untuk apa? Untuk melemahkan atau memerangi lawan-lawan politiknya. Nah, saya kira agak sulit membatalkan argumen faktual yang disebut oleh Rizal Fadilah itu. Nah, sekarang setahun kemudian Jokowi makin mengamuk, tetapi bagusnya amukannya itu amukan orang yang bingung dan sedikit bergejala linglung. Itu menurut kacamata saya, menurut apa yang saya lihat. Jadi kalau kita baca edisi khusus Tempo berjudul Nawadusa Jokowi selama berkuasa, Jokowi memang telah membawa Indonesia ke arah kegelapan. Untuk saudaraku yang tidak sempat baca majalah Tempo edisi khusus itu, baiklah saya sebutkan judul-judulnya saja dari 18 dosa Jokowi. Pertama, dinasti dan oligarki politik. Kedua, pelemahan institusi demokrasi. Ketiga, TNI di ranah sipil. Keempat, konflik Papua tak kunjung padam. Kelima, runtuhnya sistem pendidikan. Keenam, watak patron klien kepolisian. Ketujuh, politisasi kejaksaan. Kedelapan, pelemahan KPK. Kesembilan, kegagalan menangani pelanggaran HAM berat. Dan kesepuluh, carut-marut mengelola APBN. Ke-11, runtuhnya independensi Bank Indonesia. Ke-12, ketergantungan pada hutang Cina. Ke-13, pemaksaan ibu kota Nusantara. Ke-14, gimmick diplomasi luar negeri. Ke-15, kerusakan lingkungan. Ke-16, konflik agraria. Ke-17, kriminalisasi atas nama proyek strategis nasional. Dan ke-18, kebebasan sipil yang makin sempit. Nah, sebelum Tempo membongkar habis rentetan kejahatan Jokowi, saya sudah pernah mengatakan sebagian besar anak bangsa, saya yakin, mengharapkan Jokowi
Setelah lengser pada 20 Oktober nanti, tangannya itu dikecek atau diborgol. Jadi proses hukum yang seadil-adilnya harus diterapkan pada Jokowi keluarga, karena kalau tidak ada proses hukum untuk mengadili Jokowi yang ternyata korup dan zalim, nanti kita khawatir Jokowi baru pasti akan muncul kembali dengan segala cara. Nanti bangsa Indonesia, bangsa besar ini bogged down kembali, tersungkur lagi jadi bangsa ketawaan di dunia internasional. Itu saudaraku, jadi sekali ini Jokowi harus dibawa ke pengadilan untuk bertanggungjawabkan kebijakannya yang serampangan, ugal-ugalan, gerusa-gerusu, seolah Indonesia milik kakeknya. Dalam bahasa Jawa bisa dikatakan Jokowi itu bodone orang mundak-mundak, artinya tidak semakin pandai, tetapi arti harfiahnya adalah kebodohannya makin lama makin tambah banyak. Jadi insya Allah Jokowi pasca lengser dan diproses hukum korupsinya dan keluarganya, Jokowi tidak perlu kecil hati. Teman-temannya di Asia yang pernah jadi presiden atau perdana menteri lumayan banyak yang masuk penjara. Jadi banyak temannya. Ya. Di Malaysia mantan perdana menteri Najib Razak yang memimpin Malaysia antara tahun 2009 sampai 2018 dipenjara 12 tahun karena korupsi. Bersyukur setelah hidup di penjara Selangor selama 6 tahun, kemudian dibebaskan. Separuh waktu di penjara di Selangor. Dan lihat juga di Myanmar, walaupun Aung San Suu Kyi sekalipun pernah mendapat hadiah Nobel perdamaian, karena ketahuan korupsi harus masuk penjara. Tidak tanggung-tanggung 27 tahun hukuman penjara. Sekarang masih meringkuk dalam penjara. Namun banyak yang mengatakan dia adalah political prisoner. Ya, ini tafsiran banyak orang juga. Wallahu alam. Ya. Di Pakistan, Imran Khan, mantan Perdana Menteri, karena korupsi dan membocorkan rahasia negara ke pihak asing, dia harus meringkuk dalam penjara. Dan pada Agustus 2023 dia dihukum 5 tahun penjara. Di Mesir lain lagi, mantan Presiden Husni Mubarak juga masuk penjara karena terbukti korupsi. Dia dipenjara selama 3 tahun dan 2 anak laki-lakinya juga bolak-balik dihadirkan di persidangan karena diduga keras terlibat korupsi. Ya mungkin kalau di sini seperti Gibran dan Kaisang lah, dipanggil bolak-balik. Di Italia, mantan Perdana Menteri bernama Silvio Berlusconi, selain korupsi juga terlibat skandal murah. Dia cuma dipenjara 1 tahun karena sudah berumur dan mati di usia 86 tahun. Nah, jadi kalau Jokowi nanti ternyata di belakang hari harus masuk penjara karena korupsinya menyangkut pembangunan IKN yang mangkrak itu, etc., tentu wajar-wajar saja. Namun Indonesia akan dipuji sebagai negara yang berani memenjarakan pemimpinnya karena skandal korupsi. Saya kira itu yang saya akan lihat, atau kita semua akan lihat insya Allah. Dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.